Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Teresa Silvinuralizi. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, jangan sakit-sakit. Gak enak kalau sakit. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, sebelum ke pembahasannya aku mau nanya, kalau kalian punya duit nih 100 juta, anggap aja 100 juta. Kalian mau guna itu buat apa? Buat modal kah? Buat ditabung kah? Atau gimana? Pasti jawabannya beda-beda kan. Nah, sama nih kayak ilmu ekonomi itu nggak cuma tentang duit doang, tapi ilmu ekonomi juga ngajarin kita gimana sih caranya ngambil keputusan terbaik di antara banyaknya pilihan. Dan juga ilmu ekonomi juga ngajarin kita gimana caranya menyelesaikan masalah perekonomian yang ada di masyarakat. Misalkan contohnya kayak tiba-tiba harga sembako nih naik nih, gimana caranya kita menyelesaikan gimana caranya harga sembako itu bisa turun gitu. Nah, lanjut ya. Apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi itu usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Gitu guys. Nah, aku langsung ke sejarah ya. Kalian kalau dengar kata sejarah, kalian ingatnya apa sih? Barter kah? Atau apa? Kalau di zaman Mesopotamia sih emang ada barter, tapi lucunya mereka pakai surat nih teman-teman. Mereka tuh pakai surat, kok bisa sih? Karena barang-barangnya disimpan di kuil. Jadi barang-barang kayak pedagang atau apapun itu, mereka itu nyimpen semua barang itu di kuil. Dan karena kalau nyimpen barang di kuil, mereka bakal dapat namanya surat jaminan tanda penitipan. Jadi kalau mereka mau ngejual ya bentukannya si surat itu. Kayak misalkan aku mau jualan jagung ya aku bawa si kertas itu. Nanti orang beli kan jadinya kertas itu nanti dibawa ke kuil buat ditembus tuh. Jadi ibaratnya kayak bank ya mereka itu. Nah, terus kita ke zaman Babilonia. Dimana Babilonia ini alat pembayarannya tuh berupa logam, perak. Nah, logamnya itu sebenarnya tuh bulat kayak kelereng gitu. Dan gimana sih cara ininya, cara pembayarannya? Apakah satu logam dihargain berapa? Enggak guys, misalkan kita mau beli gula nih sekilo, nah berarti logamnya itu berarti juga harus kilo biar seimbang itu. Nah, tapi kan itu berarti nggak efektif, karena mereka harus ditimbang dulu, harus dicek dulu keasliannya itu logam asli apa bukan, palsu apa enggak. Jadi itu kurang efektif. Nah, beda nih sama sama Lydia nih. Lydia nih pinter banget nih, dia soalnya dia udah ngegunain koin emas buat bayar nih. Nah, ternyata gara-gara Lydia ini jadinya Yunani sama Romawi juga menggunakan sistem yang sama, yaitu pakai si koin ini. Nah, kita ke Yunani nih. Kalau kalian pernah gak sih mikir kayak gini? Kenapa di duit kita tuh ada gambar pahlawan, ada gambar Kapitan Patimura, ada Soekarno-Hatta? Kalian pernah mikir gak? Kalau kalian pernah mikir, kalian pasti tahu penyebabnya siapa nih? Raja Alexander. Karena yang awal mulanya adalah Raja Alexander. Raja Alexander ini memaksa seluruh rakyatnya duitnya itu atau koinnya itu harus ada mukanya dia. Karena kalau nggak ada itu namanya dia ngerasa kalau itu sama aja penindasan terhadap dia, atau enggak apa ya bahasanya, yang pokoknya nganggapnya rajanya tuh lemah gitulah, kayak gitu, kayak nggak berkuasa. Nah, ini nih Raja Alexander yang akhirnya ngebuat sampai sekarang duit kita ada gambar pahlawannya. Nah, terus habis itu kerajaan Alexander ini runtuh dan digantikan sama Romawi. Nah, di Romawi ini kita kenal nih sama yang namanya gaji. Baru pertama kali kenal sama namanya gaji. Kenapa sih? Soalnya kan pasukan-pasukan mereka itu pertama kalinya digaji sama garam, salary. Nah, yuk, salary itu apa teman-teman? Ya, gaji. Bahasa Inggrisnya gaji. Nah, kita melanjut ke abad pertengahan. Di abad pertengahan itu ada keluarga de Medici. Mereka itu merupakan keluarga bankir yang menjadi raksasa di dunia keuangan. Nah, jadi keluarganya ini tuh bener-bener pinter banget sama yang namanya ekonomi, sampai akhirnya dia itu bisa berkuasa di keuangan, bahkan di politik mereka pun bisa berkuasa. Si keluarga de Medici ini akhirnya mereka ini keturunan-keturunannya pindah-pindah nih untuk menyebarin gimana sih ilmu-ilmunya mereka gitu, bisa berkuasa di dunia keuangan gimana gitu. Akhirnya gara-gara keluarga ini
kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda atau negara Inggris dan negara Belanda ini jadi negara terkuat dalam hal ekonomi. Nah, tahu gak kalian kalau misalkan orang-orang yang pintar ekonomi pada zaman abad pertengahan itu bakal dijadiin penasehat kerajaan. Dan karena ekonomi juga akhirnya muncullah adanya DPR dan MPR. Itu guys, karena awalnya gara-gara keluarga de Medici ini. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 1770, dimana kalian pasti bakal kenal banget sama sosok ini karena tulisan-tulisan dia dan buku-bukunya. Siapa lagi kalau bukan Adam Smith. Nah, Adam Smith ini terkenal sama bukunya yang judulnya The Wealth of Nations, dimana bukunya itu menceritakan tentang dimana si pembeli sama penjual akan bertemu di pasar karena adanya harga, yang mempertemukan mereka karena adanya harga. Nah, karena Adam Smith ini juga akhirnya ekonomi bisa dipelajarin di sekolah-sekolah dan lain-lain, dan sekarang ekonomi sangat-sangat berpengaruh di kehidupan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya nih, belajar ekonomi itu memang tidak bisa membuat otomatis jadi kaya, tapi dengan kita bisa memaksimalin apa yang kita punya dan mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari sanalah kita bisa menerjang batas kelas ekonomi maupun sosial. Kuat hari ini. Bye-bye.